Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Aradinata. Saya mahasiswa kelas 1B program studi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam cabang filsafat gitu, serta hubungan antara filsafat, ilmu dan agama. Nah, melalui pembahasan ini saya berharap kita dapat memahami bagaimana ketiga bidang tersebut itu saling berkaitan dalam membentuk cara berpikir manusia tentang kebenaran, pengetahuan, dan kehidupan. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas itu ada ontologi. Apa sih ontologi itu sebenarnya? Nah, ontologi itu berasal dari kata Yunani, yakni ontos yang artinya ada, dan logos yang artinya ilmu. Jadi artinya apa? Jadi ontologi itu ialah ilmu tentang keberadaan. Jadi tentang apa yang benar-benar ada. Nah, Rudolf Goclenius ini memperkenalkan istilah ini pada abad ke-17 gitu. Dan sejak saat itu ontologi menjadi dasar semua cabang filsafat gitu. Kemudian Plato melihat realitas sejati sebagai ide, Aristoteles menegaskan realitas ada di dunia nyata, sedangkan materialisme itu menganggap segalanya hanyalah materi gitu. Nah, kemudian Descartes membaginya jadi dua, antara pikiran dan benda gitu. Dan eksistensialisme itu menempatkan manusia sebagai makhluk bebas yang menciptakan makna hidupnya sendiri gitu. Nah, bagi saya sendiri, ontologi itu bukan cuma teori semata gitu, tapi cara kita menembus lapisan realitas itu sendiri. Nah, contoh seperti korupsi. Korupsi kan bukan sekedar soal uang gitu, tapi juga kan rusaknya ide dan nilai dalam diri manusia. Nah, ontologi itu mengajak kita berpikir lebih dalam, bukan hanya apa yang tampak, tapi apa makna sejati dari yang ada. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Nah, epistemologi ini berasal dari kata Yunani, yakni episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Artinya, epistemologi itu ialah ilmu yang membahas bagaimana pengetahuan muncul, diverifikasi, dan dianggap benar. Jadi, pertanyaan dasarnya atau sederhananya kayak gini. Bagaimana sih manusia tahu sesuatu itu benar? Jadi, ada 4 gitu sumber utama pengetahuan. Yang pertama ada rasionalisme, yang percaya pada akal, seperti kata Descartes, aku berpikir maka aku ada. Nah, seperti itu. Kemudian ada empirisme, yang menekankan pengalaman indrawi gitu. Kemudian ada intuisionisme, menilai pengetahuan sejati itu datang dari intuisi gitu. Dan juga wahyu gitu, menunjukkan bahwa kebenaran tertinggi itu bersumber dari Tuhan gitu. Namun di era modern, ilmu mencari kebenaran lewat metode ilmiah gitu, yakni ada observasi, hipotesis, terus kemudian ada eksperimen, hingga kesimpulan yang dapat diuji kesimpulannya gitu. Ada pula hermeneutika yang menafsir makna di balik bahasa dan tindakan manusia gitu. Nah, mengingat kita tuh bahwa pengetahuan itu tidak hanya soal angka gitu, tapi juga sebuah makna. Nah, kebenaran pun punya banyak wajahnya gitu. Korespondensi dengan fakta, yang pertama koherensi dengan ide, kemudian ada pragmatisme yang berguna, dan juga konsensus lewat dialog yang rasional. Semuanya tampak logis, tapi tetap akan menyisakan ruang untuk pertanyaan. Apakah gitu kebenaran itu benar-benar bisa objektif? Nah, itu dia. Nah, bagi saya epistemologi itu lagi-lagi bukan sekedar teori ya, tapi cermin kesadaran kita terhadap batas akal manusia gitu. Karena di tengah banjir informasi, banyak orang menganggap tahu segalanya gitu. Ya, padahal mungkin hanya memahami sepotong realitas gitu. Kritis berarti berani meragukan, lebih juga jujur pada keterbatasan diri gitu. Karena mencari kebenaran tuh sejatinya bukan tentang siapa yang paling tahu gitu, melainkan siapa yang paling mau berpikir gitu dengan rendah hati dan terbuka. Kemudian yang ketiga itu ada aksiologi. Nah, aksiologi itu sama berasal dari kata Yunani juga, yakni aksios yang berarti nilai dan logos yang artinya ilmu. Jadi aksiologi itu ialah ilmu tentang tujuan atau nilai yang terkandung dalam pengetahuan itu sendiri. Atau pertanyaan filsafatnya kayak gini lah, untuk apa sih ilmu itu digunakan gitu, dan bagaimana agar ilmu tersebut tuh bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, dalam pandangan si aksiologi ini, ilmu itu tidak pernah netral gitu, ia selalu membawa nilai gitu, tujuan dan juga tanggung jawab moral. Ilmu bukan hanya soal alat gitu untuk mengetahui, tapi juga untuk memilih apakah pengetahuan itu akan digunakan untuk membangun atau justru menghancurkan gitu. Nah, para filsuf sejak zaman Yunani kuno juga sudah membahas gitu nilai tertinggi seorang manusia gitu. Nah, Socrates menekankan kebajikan moral,
Plato melihat nilai tertinggi sebagai the good, dan Aristoteles itu memandang kebahagiaan sejati itu lahir dari hidup yang bermoral dan rasional. Nah, di masa modern Kant menegaskan nilai moral yang universal gitu. Sementara Bentham dan Will menilai kebaikan dari akibatnya yang membawa manfaat bagi banyak orang gitu. Lalu di masa kontemporer, Habermas menolak netralitas ilmu dan menegaskan bahwasanya pengetahuan sejati itu harus membebaskan manusia dari ketidakadilan dan dominasi gitu. Nah, dan bagi saya inilah inti aksiologi yang paling relevan untuk hari ini, yang dimana ilmu itu harus berpihak kepada kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi dan data gitu. Jadi kita tuh sering lupa untuk menanyakan untuk siapa sih pengetahuan itu bekerja gitu. Karena ilmu yang kehilangan nilai akan kehilangan arah gitu. Karena tanpa etika dan tanggung jawab, kecerdasan manusia itu bisa berbahaya, berubah menjadi alat yang berbahaya gitu bagi dirinya sendiri gitu, bagi si manusia itu sendiri. Nah, itu dia tadi yang pembahasannya aksiologi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih hubungannya filsafat, ilmu, dan agama. Nah, kita akan membahas di tradisi dunia barat terlebih dahulu. Filsafat Yunani gitu menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan gitu. Yang awalnya tuh akal dan etika tuh saling berdampingan, berjalan seimbang gitu. Tapi sejak masa pencerahan, ilmu tuh mulai terpisah gitu dari nilai-nilai teologis dan lebih menekankan pada rasionalitas dan empirisme. Kemudian dalam tradisi Islam tidak ada pertentangan kalau di dalam tradisi Islam itu. Wahyu dan akad itu tidak ada pertentangan gitu. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kita untuk berpikir, ikro yang membaca, yang artinya membaca, kemudian ada tafakur yang artinya berpikir. Berpikir untuk melihat atau berpikir tentang ciptaan Tuhannya sendiri gitu. Nah, tidak ada pertentangan. Bahkan para filsuf muslim juga seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Rushd menggabungkan akal dan iman itu untuk mencapai pengetahuan sejati yang berujung pada pengenalan terhadap Tuhannya sendiri gitu. Nah, ilmu dalam Islam itu bersifat etis gitu, spiritual, dan juga pastinya berorientasi pada keadilan gitu serta ibadah. Nah, kemudian titik pertemuan dan tantangannya pasti gitu. Kedua tradisi ini tuh menunjukkan gitu bahwa ilmu itu seharusnya tidak lepas dari nilai moral dan spiritual. Karena ilmu tanpa etika bisa menimbulkan krisis gitu. Krisis apa? Krisis kemanusiaan gitu. Sedangkan agama tanpa rasionalitas itu bisa menutup pintu kemajuan. Nah, karena itu dibutuhkan pendekatan integratif antara ilmu, filsafat, dan agama. Kemudian relevansinya bagi kita sebagai mahasiswa ilmu politik gitu. Dalam ilmu politik kita tuh diperlukan keseimbangan antara rasionalitas, yakni akal, fakta empiris, yakni ilmu, dan nilai moral, yang artinya agama. Politik itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan gitu. Jadi ilmu politik itu menganalisis bagaimana kekuasaan dijalankan. Nah, filsafat politik khususnya menanyakan mengapa kekuasaan itu perlu gitu. Nah, sedangkan agama itu mengingatkan kita agar kekuasaan itu digunakan dengan amanah dan moralitas gitu, dan juga sesuai dengan tanggung jawab kita. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil dari pembahasan kali ini itu ialah yang khususnya tentang hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Nah, ketiga ini tuh harus saling melengkapi, harus saling berdampingan, harus saling seimbang gitu. Karena agar pengetahuan manusia itu membawa manfaat bagi manusia-manusia yang lain. Jadi bukan justru menimbulkan kehancuran gitu. Khususnya kehancuran moral dan kemanusiaan. Jadi ketiga aspek ini tuh, filsafat, ilmu, dan agama tuh harus berdampingan gitu. Nah, itu dia. Harus saling melengkapi lah gitu. Harus saling seimbang gitu. Karena itu tadi ilmu tanpa etika itu bisa menimbulkan krisis kemanusiaan seperti itu. Jadi ketiganya itu harus saling melengkapi gitu. Dan agar si pengetahuan itu bisa membawa manfaat bagi manusia seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini yang bisa saya paparkan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin kesalahan-kesalahan kata. Ya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.